Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi baik Bapak Ibu Guru sekalian, pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait informasi terbaru dari BKN terkait seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Dan tentunya informasi ini akan menjadi sangat jelas ketika teman-teman menonton, karena ini dijelaskan langsung dari pihak BKN yang dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia. Baik Bapak Ibu Guru, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung ke informasinya. Jadi di sini teman-teman ya, dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com. Di sini dikatakan bahwasanya para guru honorer heboh dengan munculnya informasi bahwa seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap ketiga dimulai. Nah, tentunya ini menjadi kabar yang luar biasa heboh teman-teman ya. Bahwasanya kemarin ya banyak teman-teman yang mendapatkan informasi baik di Facebook, WA ataupun di YouTube, bahwasanya ketika kita mengecek halaman SSCASN tiba-tiba muncul pemilihan formasi atau tabel pemilihan formasi untuk tahap ketiga. Nah, di sini itu ditandai teman-teman ya, ditandai dengan munculnya menu pemilihan tahap ketiga di website SSCASN pada Minggu tanggal 20 bulan 2 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan di sini dikatakan saking hebohnya para guru honorer itu ramai-ramai membuka SSCASN. Terlebih Ketua Umum Forum Guru Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I, Raden Sutopo Yuwono, ikut membenarkan sudah bisa mengaksesnya. Nah, di sini dikatakan ya, kemarin itu teman-teman ya, banyak sekali guru-guru honorer yang langsung membuka akun SSCASN dan membenarkan teman-teman bahwa di situ ada pemilihan formasi tahap ketiga. Nah, kira-kira apa tanda-tanda dengan adanya berita seperti ini? Berarti kita bisa berkesimpulan bahwa memang tahap ketiga itu ada teman-teman ya. Tahap ketiga itu akan dilaksanakan oleh pemerintah karena sesuai dengan amanat di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwasanya seleksi P3K itu ada 3 tahap. Tahap pertama selesai, tahap kedua selesai, dan sisa tahap yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini juga dibenarkan oleh Raden Sutopo ya, Ketua Forum Guru Honorer Non Kategori 2, yang juga sudah bisa mengaksesnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa melihat nanti apa pendapat dari BKN atau pejabat dari BKN teman-teman ya. Di sini dikatakan ya, puji syukur menu pemilihan tes ketiga sudah bisa kami akses. Namun masih belum sempurna. Kami berharap Bapak Dirjen GTK Kemendikbudristek bisa membuka formasi dan rekrutmen ketiga pada Februari atau maksimal Maret 2022. Terang Bapak Sutopo kepada jpnn.com hari Minggu tanggal 20 bulan 2 2022. Jadi di sini dari informasi dari rekan-rekan guru honorer bahwasanya untuk pemilihan tes ketiga itu sudah bisa diakses teman-teman ya. Namun menunya di situ belum sempurna alias memang sebahagian belum bisa diklik teman-teman ya. Seperti itu, dan guru honorer berharap agar Dirjen GTK Kemendikbud itu bisa membuka formasi dan rekrutmen ketiga pada Februari atau maksimal Maret 2022. Ini terang dari Bapak Sutopo kepada gpnn.com hari Minggu 20 bulan 2 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini katakan informasi Sutopo ini pun tersebar cepat. Apalagi banyak yang sangat berharap bisa ikut seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Nah, kemudian di sini jpnn.com kemudian mencoba mengklarifikasi soal informasi tersebut ke Badan Kepegawaian Negara BKN. Artinya dalam hal ini jpnn.com itu mencari informasi langsung ke BKN teman-teman ya. Dan hasilnya seperti ini. Kita bisa cek bersama ya. Hasilnya seperti ini. Di sini dikatakan sebagai ketua Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara CASN, BKN yang menyiapkan sistem SSCASN-nya, meskipun seleksi P3K Guru dihandle oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, BKN itu tetap menyiapkan sistem SSCASN-nya. Nah,
teman-teman ya. Nah, di sini juga dikatakan menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen, sampai hari ini belum ada informasi apa-apa tentang pembukaan seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Kami belum tahu karena seleksinya dilakukan Kemendikbudristek. BKN hanya menerima hasilnya dari Kemendikbudristek, ujar Deputi Suharmen. Jadi intinya di sini bahwasanya BKN itu tidak mengetahui bahwa ketika kita membuka kemarin halaman SSCASN itu kita bisa melihat ada menu pemilihan tahap ketiga ya. Karena alasannya apa? Karena Panselnas dalam hal ini BKN itu menyiapkan SSCASN. Namun untuk seleksi P3K guru itu dihandle oleh Kemendikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Namun di sini banyak guru honorer yang tentunya berharap agar seleksi P3K guru tahap ketiga itu tetap dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami. Nah, di sini intinya beliau melanjutkan pelaksanaan seleksi tidak ke SSCASN BKN. SSCASN hanya untuk pendaftaran dan itu sudah lewat waktunya. Seluruh data sudah masuk ke BKN, tidak ada tambahan lagi. Namun kata Suharmen, kalaupun seleksi ketiga ini sudah dilakukan, BKN belum pernah terinformasikan terkait hal tersebut. Nah, seperti itu sudah jelas ya bahwasanya belum ada istilahnya informasi terbaru dari Kemendikbud terkait pelaksanaan seleksi tahap yang ketiga teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi memang BKN sama sekali itu belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Itu yang harus kita cerna baik-baik teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi di sini, tidak ada informasi mengenai dibukanya seleksi P3K guru tahap ketiga. Bagaimana dengan tampilan di akun SSCASN guru honorer? Deputi Suharmen memberikan pernyataan yang mengejutkan. Menurut dia itu bukan dari BKN, itu tegasnya. Jadi tampilan di akun SSCASN yang terlihat tahap ketiga, kalau berita yang diliput dari jpnn.com kata dari Deputi Suharmen, Bapak Suharmen itu mengatakan bahwa itu bukan dari BKN. Tapi tentunya kita berharap tentunya ini menjadi sebuah kejelasan bahwasanya tanda-tanda untuk P3K guru tahap ketiga bisa digelar, itu kita masih berharap semoga segera ada regulasi terkait tahap ketiga ini teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini katakan Deputi Suharmen menghimbau agar seluruh guru honorer tidak terkecoh dengan informasi yang bukan dari pemerintah, sebab ada banyak pihak yang tidak bertanggung jawab ingin menipu peserta. Guru honorer harus lebih cerdas menerima setiap informasi karena ada banyak orang mencari duit dengan cara-cara menipu seperti itu, pungkas Deputi Suharmen. Nah, ini banyak yang tersinggung ya, mencari duit dengan cara-cara menipu. Admin sama sekali tidak menipu karena admin membaca berita yang ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya begini teman-teman ya, terkait dengan tampilan di SSCASN itu sudah dijelaskan oleh BKN ya di jpn.com bahwasanya tampilan itu bukan berasal dari BKN. Jadi kalau istilahnya menurut admin pribadi, teman-teman tidak usah panik ketika melihat tampilan seperti itu. Kita tunggu regulasi terbaru dari Kemdikbud dan Panselnas. Saya ulangi, kita menunggu informasi resmi dari Kemendikbudristek dan Panselnas. Adapun informasi-informasi yang kami sampaikan di sini itu tentunya membuka cakrawala berpikir kita terkait dengan mana informasi yang bisa kita cerna, mana informasi yang tidak valid. Namun intinya di sini di video kali ini admin ingin memberitahukan kepada teman-teman agar senantiasa kita mengecek portal resminya P3K oleh Kemendikbud ataupun halaman SSCASN teman-teman, dan tunggu saja regulasi terbaru dari Kemendikbud terkait hal ini. Baik Bapak Ibu guru, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.